mengalami ketidakcukupan waktu dan tenaga ketika berhimpitan antara kegiatan pemilu yang belum selesai dengan pilkada yang harus gencot-gencotan. Jumlah orang berpartisipasi pada semua tahapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang kita sebut tadi. Tidak boleh orang hanya diukur datang ke TPS di akhir. Kemudian jumlah kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih yang ada di rumah, apa kabar? Alhamdulillah, kami doakan semoga tetap sehat, semangat menghadapi kehidupan ini yang begitu ceria. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama-sama di RPP Podcast yang alhamdulillah hari ini sudah masuk ke episode ke-40. Nah, kita tahu bersama bahwa tagline dari RPP Podcast yaitu mendidik dan mencerdaskan. Bagaimana dengan adanya podcast ini itu dapat memberikan edukasi, memberikan informasi dan memberikan pendidikan terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan pemilu dan kepemiluan, baik pemilihan kepala daerah serentak maupun dengan pemilihan umum. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru saja kita sudah melewati masa tahapan serentak di 2024, baik pemilihan umum presiden, wakil presiden, bupati dan wakil bupati, itu alhamdulillah sudah selesai semua. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana evaluasi dari berbagai tahapan. Tapi khusus di episode 40 ini kita spesifik membahas bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Nah, olehnya hari ini kita mengundang salah satu narasumber kita yang tentunya integritasnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan track recordnya di dunia kepemiluan dan pemilu sudah tidak diragukan lagi. Bersama kita hari ini telah hadir Ketua KPU Kota Palu. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat? Ya, sehat, spesial diundang. Spesial, tamu kita juga spesial. Nah Pak, tadi kita sudah opening dan kita akan membahas terkait dengan evaluasi beberapa tahapan. Karena meskipun kita tadi membahas dengan tema tahapan peningkatan partisipasi, toh itu tidak akan mungkin terlepas dari berbagai tahapan baik dari awal maupun akhir. Nah, data yang saya ditemukan bahwa sebelum kita membahas yang lain itu terkait dengan tingkat partisipasi, bahwa untuk pemilu pilkada di 2020 kemarin, Kota Palu itu menduduki yang paling rendah untuk tahun 2024 paling rendah pertama ya Pak ya. Nah, itu kenapa kira-kira? Kan di tahun 2019 bukan yang paling terendah, dia kalau tidak salah setelah Morowali ya yang kedua. Nah, kok ini jadi turun lagi Pak? Ya. Begitu. Silakan Pak. Baik. Pertama, terima kasih teman-teman tim podcast Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama, ucapan syukur teman-teman dapat penghargaan dari KPU RI yang pertama. Yang kedua, spesialnya maksudnya di tengah kita lagi bicara tentang apa yang dilakukan setelah tahapan pilkada dan pemilu serentak, teman-teman punya ide kreatif untuk mengaktifkan podcast ini. Nah, terkait dengan tema yang diminta, betul sekali bahwa KPU Palu ketika pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu mengalami fluktuasi terhadap tingkat partisipasi pemilih. Nah, sebelum ke sana kita dulu kembali ke substansi kenapa ada sosialisasi dan pendidikan pemilih di pemilu dan pilkada. Dua tahapan ini atau dua event ini masing-masing punya keistimewaan bagi KPU daerah. Bagi KPU Palu, momentum pilkada untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ada momen yang sangat tepat untuk melakukan membuka kreativitas teman-teman divisi dan KPU dalam menyusun kegiatan, khususnya kegiatan apa yang terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Berbeda tentu dengan pemilu. Pemilu kita dari perencanaan program sangat tergantung dari KPU RI karena penanggung jawab akhir dari pemilu adalah KPU RI. Tapi untungnya adalah sikap kita selaku implementer dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih memudahkan kita, khususnya misalnya ide-ide KPU RI, pemutaran film misalnya tepati janji dan sebagainya, itu juga membantu kita untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, kembali ke sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dua item ini memiliki definisi dan maksud yang berbeda-beda. Kalau sosialisasi sifatnya dia lebih ke permukaan, bahwa apa yang kita sampaikan memberikan informasi sampai pada titik itu. Tapi kalau pendidikan pemilih dia lebih dalam, bagaimana melakukan perubahan pemahaman, perubahan perilaku, dan juga metodenya berbeda. Nah, terkait dengan data kami, sebenarnya kalau mengacu kepada data kuantitas itu benar. Tapi seyogianya dievaluasi kita harus melihat dua sisi, kuantitas dan kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya adalah teman-teman di Pilkada 2024 sebenarnya sangat percaya diri di Palu. Sebab kita mampu menjangkau 157 kali pertemuan. Dengan total yang dihitung oleh teman-teman 157 kali itu termasuk dengan ide kreatif untuk melibatkan PPK dan PPS dalam melakukan sosialisasi. Belum pernah ada, Allahualam ya, sepanjang saya ingat berpemilu dan berpilkada, belum ada satker yang berani mendelegasikan pekerjaan itu ke PPK dan PPS. KPU Palu mencoba itu. Buktinya sebenarnya dari penerima manfaat, kita menerima manfaat kurang lebih 90.000 pemilih dengan indikator ada dua hitungan. Hitungan manual dengan penerimaan manfaat lewat media sosial yang dihitung oleh divisi sosialisasi, dan kita sudah sampaikan pada saat debat ketiga kemarin bahwa hitungan kita 90.000 pemilih terjangkau. Nah, yang kedua hitungannya adalah itu dari aspek kualitas. Aspek kualitas berikutnya adalah teman-teman melakukan metodologi yang tidak sempat dilakukan adalah membuka keran kerjasama. Sebab pendidikan pemilih sebenarnya salah satunya adalah dia bersifatnya berkelanjutan. Tidak boleh selesai pilkada, selesai pemilu lantas kita berhenti. Makanya diikat satu metodologi namanya kerjasama. Kerjasama itu ada berapa institusi, baik institusi pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, bisa BUMN dan BUMD, bisa juga organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Bahkan komunitas juga bisa. Supaya setelah pilkada kita bisa saling mengikat apa yang bisa dilakukan. Hanya kemarin harus kami akui, kami tidak sempat melakukan itu. Kami sangat fokus di pemberdayaan PPK untuk melakukan sosialisasi. Yang berikutnya, yang juga penting kami sampaikan adalah dari hasil sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, kita bisa melahirkan generasi dan agen-agen yang menjadi cita-cita sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di surat keputusan itu memang mengharuskan kalau hanya KPU yang melakukan, menurut keputusan itu kita gagal. Karena letak pengetahuan hanya kepada KPU, maka dideliver atau didelegasikan ke PPK untuk juga samalah levelnya untuk menyampaikan. Kenapa? Suka atau tidak suka, orang di kecamatan dan kelurahan yang tahu psikologi masanya. Bukan kita yang di level elit ini. Nah, kendalanya adalah kita harus akui ketidakkonsistenan terhadap partisipasi pemilih. Salah satu sebab adalah rumus partisipasi yang harus kita gugat. Itu satu ya. Kita gugat karena angka kuantitatif itu hanya diukur berapa orang datang ke TPS, kemudian dibagi dengan jumlah DPT. Saya ulang, kalau jumlah DPT-nya terlalu banyak, lantas DPT-nya kotor dalam tanda kutip, sebab KPU tidak punya wewenang untuk menghapus data orang meninggal, data orang pindah numpang kakak karena sekolah dan berbisnis, kami tidak punya otoritas. Maka kota dan daerah perkotaan di Indonesia pasti dirugikan karena terlalu tinggi angka pembaginya. Nah, ini yang harus digugat. Saya kira di forum ini penting kami juga menyampaikan ke pimpinan KPU provinsi, monggo disampaikan ke KPU RI bahwa kita harus merubah pola perumusannya. Contoh, secara kuantitatif KPU juga bisa ngeles KPU Palu ya. Siapa yang paling tinggi kemampuan melakukan pendidikan pemilih, khususnya tata cara mencoblos? KPU Palu yang paling tinggi tuh. Jumlah surat suara yang paling sedikit rusak adalah Palu, di antara kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
Pertanyaannya, apakah pendidikan pemilih berhasil? Kalau subjektif pasti kami bilang iya. Karena hanya tidak 2.000 lebih saja orang yang salah. Yang lain ada 4.000, 6.000. Nah, kalau mau melihat lebih dalam, sehingga perhitungan-perhitungan apakah ada keberhasilan indikatornya partisipasi, kami harus fair mengakui bahwa kami rendah dari partisipasi. Tapi dari sisi kualitas yang saya sebut, jumlah pertemuannya 157 kali, masa penerima manfaat 90.000, kemudian jumlah surat suara yang tidak sah hanya sedikit, 2.000 lebih, tertinggi se-Sulawesi Tengah. Kemudian yang berikutnya adalah ide kreatif mendelivery itu tadi yang saya sebut. Keberanian kami memberikan kesempatan kepada 40 PPK menjadi narasumber dengan modul yang disiapkan oleh KPU Palu. Tinggal evaluasinya. Evaluasinya harus ada pada 6 item kalau mau evaluasi utuh. Item pertama adalah seberapa efektif kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari perencanaan sampai apa akibatnya. Atau faktanya, apakah rencana sesuai dengan faktanya. Yang kedua, seberapa murah, maksudnya kami punya anggaran kegiatan pilkada di samping dengan total anggaran pilkada, siapa yang paling rendah? Terus dengan paling rendah, berapa penerima manfaat? Itu yang diukur. Kalau teori ekonominya, semakin banyak manfaatnya, semakin sedikit orang yang dipakai dan semakin sedikit uang, itu yang disebut efisien. Artinya kita untung besar, banyak manfaatnya, sedikit uang keluar, sedikit manusia yang diperdayakan. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan. Apakah dengan terdistribusinya 157 kali pertemuan, KPU sudah menyentuh semua elemen masyarakat yang kita sebut dalam basis itu? Basis pemilih keluarga, pemilih muda, pemilih pemula, pemilih perempuan, disabilitas, kelompok-kelompok marginal, kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini yang teman-teman kemarin banyak sentuh lewat disabilitas. Sebab kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan kita sama-sama, tidak ada pemilu dan demokrasi yang berkualitas kalau kelompok rentan ini diabaikan. Atau bahasa sederhananya, demokrasi yang berkualitas itu harus menyentuh pada aspek perlindungan hak asasi manusia. Semua orang diperlakukan sama, termasuk kalau kita mau refleksi sosialisasi kita, apakah kantor kita ini sudah perspektif HAM, sudah melayani orang, sudah siap ibu hamil dan sebagainya. Itu perlu kita sosialisasikan ke depan. Kemudian yang berikutnya Ibu share terkait tadi sampai pada kecukupan, ketepatan. Kemudian pemerataan, bicara keadilan, proporsional. Ada 151% lebih pemilih perempuan di Kota Palu. Kalau mau diukur, apakah KPU sudah memperlakukan sama ketika melakukan sosialisasi terhadap kelompok sasaran ini? Minimal 50% harus menyentuh perempuan. Karena basis data pemilihnya nyaris sama. Itu yang disebut proporsional yang kami evaluasi. Yang kami bisa ukur adalah jumlah orang-orang yang menjadi narasumber ketika kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pelibatannya tidak ada diskriminatif oleh teman-teman. Sebab PPK perempuan aksesnya juga sudah berani bicara. PPS perempuan juga jadi narasumber ketika pelaksanaan sosialisasi pilkada. Kemudian yang berikutnya adalah kelayakan. Nah, kelayakan. Kami harus akui juga kita mengalami ketidakcukupan waktu dan tenaga ketika berhimpitan antara kegiatan pemilu yang belum selesai dengan pilkada yang harus gencot-gencotan untuk cepat-cepat. Walaupun dari sisi durasi waktu, kegiatan yang paling panjang waktunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena dia dimulai setelah peluncuran, atau bahasa sederhananya setelah penandatanganan NPHD 1 Oktober 2022-2023 udah salah. Sampai dengan hari H adalah masa boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah sudah layak kita melakukannya di rentan waktu yang ada? Kami mengalami sedikit hambatan. Ketika kemarin harus juga mengurus tentang pemilu, harus juga mempersiapkan sumber daya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pilkada. Olehnya di forum ini penting juga kami menyampaikan ke KPU Provinsi, kalau berdasarkan data Kompas kemarin ada survei terbaru, 50-60% masyarakat Indonesia lebih mau melakukan pemilu dan pilkada serentak. Saya ulang, data Kompas yang melakukan survei, kecenderungan masyarakat Indonesia setuju dengan pemilu serentak di tahun yang sama. Tapi bagi kami yang di lapangan, kami merekomendasikan percepat hari pelaksanaan pemilu di awal tahun, perlambat pelaksanaan,
pelaksanaan pilkada di akhir tahun. Kalau sederhananya bisa Januari pemilunya, pilkadanya Desember. Supaya yang kita sebut tadi, energi kita tidak terlalu terkuras. Sebab ujung dari semua yang kami lakukan sosialisasi pendidikan pemilih, publik tahunya partisipasi tinggi. Saya ulang, dia tidak mau tahu yang kita sebut tadi, kualitas pertemuan, jumlah pertemuan. Dia tidak mau tahu itu. Dia mau tahu partisipasi tinggi. Padahal lupa mengukur antara partisipasi pilkada 2020 dengan pilkada 2024. Di forum ini Ibu Syed dan kawan-kawan semua saya sampaikan, KPU mengalami kenaikan 20.000 pemilih di pemilu 2020, pilkada 2020 ke pilkada 2024. Kenapa? Karena di pemilu di pilkada 2020 ada 160 tidak sampai. 160.000 tidak sampai jumlah pemilih yang datang ke TPS pilkada 2020. Tapi pilkada 2024 ada 170-an ribu, artinya 21.000 sekian-sekian ada kenaikan jumlah pemilih yang datang di 3 tahun. Tidak linear dengan kenaikan jumlah pemilih terhadap DPT. Karena DPT kenaikannya itu banyak kepada aspek pemilih pemulanya yang jumlahnya kurang lebih puluhan ribu juga. Artinya kalau kita mau fair, kami juga mengusulkan kalau mengukur partisipasi ke depan, ukurannya antara pilkada ke pilkada. Jangan bandingkan pemilu dan pilkada. Dan jangan pakai tidak fair. Dan jangan pakai rumus bilangan pembagi DPT. Boleh, tapi fair juga pemerintah. Contoh, mau tidak pemerintah melakukan pembersihan datanya, aktif melakukan penghapusan data bagi yang meninggal. Ada kebijakan tidak? Kalau ada kita mau setuju. Karena jangan berikan beban itu kepada kami KPU untuk membersihkan data itu, tidak bisa. Apalagi jangankan membersihkan, mengatur elemen data tidak bisa. Contoh, kita kemarin pernah debat kenapa tidak disosialisasikan tentang C pemberitahuan yang tidak sampai kepada pemilih, kemudian sosialisasikan untuk dikembalikan dan direkap. Apa akibatnya? Terjadi riak-riak di antara peserta pilkada bahwa terlalu banyak C pemberitahuan yang tidak sampai karena KPU tidak lakukan sosialisasi. Keliru. Yang benar adalah rekapitulasi jumlah C pemberitahuan itu harusnya dihubungkan dengan jumlah pemilih yang memang tidak dikenal. Lagi-lagi saya sebut, kalau datanya tidak bersih, Ibu Syed dan kawan-kawan dan juga teman pemilih, pasti kota dan kota besar terdampak. Di data Capil atau di data pemerintah itu masih ada RT dan RW 0. Siapa yang bisa temukan orang yang kalau alamatnya RT-nya RW-nya 0? Alamat di KTP-nya saja tertulis desa dan kelurahan. Kelurahan di Palu ini luas, ada ratusan jalan. Mau dicari di mana orang? Itu satu yang perlu juga didiskusikan. Sehingga disosialisasi ke depan harusnya ya, range waktu ini kita mendeliver, memberikan wewenang dan disposisi lagi kepada PPS kita ke basis kelurahan. Bahkan kalau bisa kita sentuh pada level RT dan RW. Saya kira itu dulu pengantar itu saya terkait dengan apa yang menjadi substansi KPU bekerja tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sangat panjang tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahkan dari list pertanyaan yang sudah saya susun itu sudah menjawab semua apa yang saya sampaikan. Tapi saya sangat sepakat dengan apa yang Pak Ketua tadi sampaikan, bahwasanya memang ada yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka semakin tinggi legitimasi terhadap hasil pemilu itu. Tapi saya sepakat apabila yang Pak Ketua sampaikan bahwa tingkat partisipasi itu bukan hanya diukur seberapa banyak pemilih yang datang ke TPS, tapi juga tingkat partisipasi itu juga diukur mulai dari beberapa tahapan sebelumnya. Dan itu juga memang oleh si Parmas, sistem partisipasi masyarakat kita, aplikasi itu juga memang mengatur hal tersebut. Tapi apa yang Pak Ketua tadi sampaikan terhadap bagaimana bentuk pengali dari jumlah tingkat partisipasi itu juga sangat masuk akal Pak Ketua, karena kita ketahui bahwa DPT di kota-kota, khususnya kota Palu ini banyak pemilih yang hanya datang kadang-kadang hanya untuk datang kuliah, setelah itu tidak memperbaharui data. Nah bahkan kalau kita lihat pada saat DPT itu diumumkan misalkan, orang-orang mengatakan bahwa bapak orang yang sudah meninggal itu masih hidup di KPU, masih hidup karena masih ada datanya di DPT.
bahkan masyarakat ini terkait dengan pendidikan pemilih ya, masyarakat pahamnya bahwasanya KPU harus mengeluarkan dong nama itu karena itu sudah meninggal. Tapi berdasarkan penjelasan Pak Ketua tadi sudah teman pemilih harus mengetahui bahwa tidak serta-merta penyelenggara baik Kota Palu maupun kabupaten kota yang lain itu mengeluarkan data-data yang memang sudah meninggal karena ada hal-hal administrasi lainnya ya Pak Ketua. Nanti mungkin Pak Ketua menjelaskan terkait dengan bagaimana data yang istilahnya belum bersih itu dan juga dikaitkan dengan partisipasi itu. Ya, pertama menarik juga yang disampaikan Ibu Sher tadi bahwa kalau keputusan KPU itu menganjurkan hanya pada hilir, kita tidak bicara hulu ya, hilirnya saja, bahwa ketika satu daerah satker itu dinyatakan berhasil ketika partisipasi tinggi, maka kita berada pada situasi yang kemudian sengaja mengabaikan tahapan-tahapan lain dalam pemilu maupun pilkada. Contoh, ke depan kan harus diukur dalam melihat partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran dan program. Kita di Parmas itu, misalnya di partisipasi masyarakat itu, ketika penyusunan program dan anggaran itu sebenarnya diberi ruang untuk pelibatan dengan menerapkan prinsip partisipatif dan juga penampungan masukan dan tanggapan lewat uji publik terhadap kegiatan-kegiatan yang KPU lakukan. Misalnya contoh, KPU ingin melakukan penyusunan anggaran berapa kali kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Lantas siapa yang mengusulkan? Tiap kecamatan, tiap daerah itu diuji publikan. Apakah layak daerah ini jumlahnya sekian dan sekian untuk memenuhi prinsip proporsional, bahwa keadilannya itu juga harus proporsional. Nah, itu dilakukan atau tidak? Kemudian yang berikutnya, dalam proses penyusunan daerah pemilihan misalnya, apakah kemudian kita dalam proses penyusunan itu sudah melibatkan orang sebanyak-banyaknya? Kalau indikator partisipasi, kalau sudah banyak, siapa semua yang hadir? Iya, betul. Karena kalau tidak, kita tidak memenuhi prinsip keadilan. Siapa semua yang hadir memberikan masukan tanggapan terhadap penyusunan daerah pemilihan? Kalau hanya itu saja, mohon maaf ya, juga penting untuk dipikirkan. Seyogianya selalu pertemuannya adalah Forkopimda. Elemen-elemen masyarakat yang pada basis bawah berapa kali kita undang untuk kita dengarkan aspirasinya. Padahal kan ada prinsipnya di situ, inklusif, memperlakukan sama. Pendidikan pemilih ini juga tidak boleh membedakan orang. Apalagi ya, pendidikan pemilih ini juga dia harus mendistribusi pengetahuan yang merata kepada semua orang. Kemudian yang berikutnya misalnya unsur penyusunan data pemilih. Penyusunan data pemilih misalnya, kita kan tidak pernah punya otoritas untuk merubah elemen data yang diberikan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Tidak ada norma yang mengharuskan kita di situ. Yang mengharuskan adalah lihat saja kalau orangnya ada di situ, cocokkan saja dokumennya dengan tempat tinggalnya. Tapi kalau berbeda antara KTP, kita mengacu ke KTP, jangan lihat kakaknya. Apa yang terjadi bisa jadi orang antara tempat tinggalnya dengan di mana KTP-nya berbeda. Nah, itu orang tidak mau tahu. Orang mau tahu bahwa saya kok layani di rumahku. Dia tidak mau tahu KTP dan kakaknya berbeda. Kemudian yang berikutnya tadi, proses penghapusan. Sebenarnya kalau di kita sudah ada kemajuan banyak di penyusunan daftar pemilih itu. Misalnya pelibatan petugas pemutahiran data pemilih, itu bagian dari partisipasi masyarakat ketika kita ajak untuk terlibat. Banyak orang misalnya mahasiswa dan sebagainya. Hanya memang regulasi menjadi sederhana bahwa apabila tidak ada dokumen otentik jangan dihapus. Sehingga kita punya petugas linear saja menerima itu. Kalau tidak ada, tidak ada. Apa akibatnya? Bahwa dia sulit menjelaskan ke orang kenapa hal itu tidak dilakukan. Kenapa tidak diperbaiki. Sulit dia menjelaskan karena memang perintahnya adalah jangan hapus kalau tidak ada dokumen. Sulit memberi argumentasi kenapa itu tidak. Contoh, kenapa itu tidak boleh dilakukan? Karena ada peristiwa, mohon maaf ya, ada peristiwa pemilu dan pilkada. Orang itu muncul lagi ketika pemilu, hilang lagi pilkada, muncul lagi pemilu. Karena KPU mengambil otoritas ketika itu hapus. Padahal di DP4-nya pemerintah dia tidak hapus. Olehnya kita mengambil posisi pasif. Kalau kau tidak hapus lewat bukti dokumen, jangan hapus. Biarkan saja mengalir. Nah, ini yang disebut tadi, ada disebut politik anggaran dan politik data.
suka atau tidak suka teman-teman, legislatif dan oknum-oknum tertentu partai politik itu lebih suka kalau data itu makin naik. Karena kursi DPRD pasti naik. Iya, betul. Karena jumlah penduduk. Sekarang punya otoritas, KPU tidak mengganggu itu, tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah legislatif dan pemerintah. Ada komitmen tidak untuk memperbaiki sama-sama. Kalau tidak ada komitmen, maka KPU juga menarik diri pada posisi bahwa kita laksanakan regulasinya. Selama regulasi memerintahkan A, ya kita laksanakan A. Walaupun kita tahu bahwa itu bermasalah di kemudian hari. Mitigasi kita sejak awal itu bermasalah. Kalau tidak dihapus, karena yang saya sebut tadi, kalau diekspos, dipublikasikan terus-menerus, permintaan data ke publik yang memang tidak bisa ditutupi. Iya. Contoh data misalnya kemarin, kenapa harus menyampaikan ke publik rekapitulasi jumlah C pemberitahuan yang tidak distribusi? Iya. Padahal itu sebenarnya bisa membuat reaksi publik yang beragam. Betul, betul. Sebenarnya kalau dilihat substansinya, KPU ingin menunjukkan akuntabilitas dia bekerja. Karena dulu asbabun nuzulnya diprotes. Jangan kau salah gunakan C pemberitahuan. Kau tidak sampaikan ulang ke TPS. Kau bawa ke KPPS, kau bawa ke PPS. Lantas Bawaslu tidak bisa mengakses. Sekarang kita biarkan publik mengawasi kita sama-sama. KPU menjelaskan faktanya seperti itu, ya itulah supaya menjadi koreksi sama-sama. Contoh, di Palu ada 40.000 orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal? Ya memang tidak dikenal. Iya. Teman-teman bilang tidak bisa saya dapat. Pak, di mana saya mau cari? Alamatnya Kelurahan A. Kelurahan A ini Pak ada 100 jalan, di mana saya mau cari? Ya kita, akuntabilitas saya kita jaga. Tinggal memang kami harus bekerja keras menjelaskan ke publik, mengkanter opini Iya, itu kan. Bahwa orang tidak tahu itu, orang tahunya C pemberitahuannya sampai. Kemudian kantor kedua yang kami jelaskan ke mereka bahwa regulasi tidak memerintahkan C pemberitahuan itu wajib. Yang wajib adalah orang masuk dalam DPT, memperlihatkan KTP-nya atau dokumen yang ada 3 unsur, nama, foto, dan tanggal lahir. Itu sudah cukup. Kalau C pemberitahuan hilang tidak masalah. Tapi pada akhirnya juga ditemukan di lapangan, memang terjadi miss kemarin ya, harus kita akui. Ada orang yang tidak dilayani ketika tidak bawa C pemberitahuan, miskomunikasi ya. Nah, itu sudah lewat. Tapi kemudian penting juga untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan teknis pelaksanaan penghutang suara. Kemudian yang berikutnya terkait dengan misalnya responsibilitas. Bagaimana respon publik terhadap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kita? Nah, biasanya yang mengukur ini kan kita saja. Akses kita seperti tadi data kuantitatif, jumlah suara yang tidak sah, kemudian jumlah penerima manfaat di media sosial, jumlah penerima manfaat yang di absen manual oleh KPU. Tapi penting tidak melihat respon. Apakah kita oleh masyarakat sudah seperti itu keinginan masyarakat ketika lakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih? Contoh, kita datang ke satu wilayah yang menyampaikan bahwa demokrasi itu penting, pemilih itu penting. Tapi teman-teman, pernah tidak kita coba untuk mengkonstruksikan emosi kita? Yang dibutuhkan besok ini mau makan. Betul. Yang dibutuhkan besok ini kerja, ada gajinya. Makanya ada informasi dari salah satu petinggi KPU RI, saya tidak sebut nama, bahwa ada korelasi antara, ada korelasi antara jumlah pendapatan di satu wilayah dengan partisipasi pemilih yang datang ke TPS. Kalau kita datang hanya menyampaikan bahwa demokrasi itu penting, pasti dia tidak datang. Tapi kalau peserta pilkada dan pemilu datang dengan pemberian tanda kutip ya, ada janji dan iming-iming, maka dia pasti datang. Karena sekali lagi saya menyentuh sedikit bahwa setiap orang dan setiap kelompok itu punya kekuatan. Setiap orang dan setiap kelompok punya kepentingan. Nah, pemilih punya kepentingan. Nah, respon itu yang kami dapat di lapangan. Pak, bagaimana saya mau datang, Pak? Besok saja saya lebih baik urus saya punya dagang. Iya. Lebih baik saya urus saya punya keluarga, Pak. Nyata-nyata A, B, D, dan C. Apalagi di daerah industri ya. Jangan berharap daerah industri itu kita punya daya tarik kuat ketimbang dia datang pergi tempat kerja. Karena gaji lembur, apalagi hari itu diliburkan, 2 kali lipat pendapatan pemilih yang datang ke tempat kerja ketimbang ke TPS. Sekarang ke TPS gratis. Olehnya jangan heran juga, harus diakui kasus Barito Utara itu adalah buruknya ya, aktor yang disebut oknum peserta pilkada
aktor yang disebut pemilih yang memberi dan menerima. Dalam amar putusan MK itu ada ditemukan 69 juta money politik di dalam satu rumah. Itu buruknya. Dan ada 19 juta dalam satu rumah. Bagaimana begitu bersemangatnya kita ke depan untuk tidak dilakukan pungutan suara ulang. Karena kapan pungutan suara ulang terjadi, dia akan berkorelasi antara jumlah money politik dengan angka kemiskinan di satu daerah. Betul. Data membuktikan di mana daerah yang pendapatan rendah, potensi money politik dan menggerakkan massa dengan iming-iming janji dan uang itu lebih tinggi. Itu data. Saya harus menyampaikan ini. Di samping tantangan-tantangan lain kami selaku penyelenggara. Kemudian yang berikutnya, kota ini ada 8 kecamatan, Ibu Ser. 8 kecamatan ini ada 3 kecamatan yang homogen konstruksi pemilihnya, dan ada 5 yang kecamatan heterogen. Kami sudah melihat bahwa kecamatan yang heterogen itu biasanya sangat sulit untuk diajak, karena mereka banyak kelompok rasional, kelompok terdidik dan pendidikan tinggi, dari aspek tingkat pendidikan lebih tinggi. Kemudian daerah bisnis, di mana sirkulasi perputaran uang dan bisnis dan pekerjaan itu begitu tinggi, sehingga kalau tidak ada tips lain yang diberikan oleh daerah kota terhadap penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka kota Palu ini akan terus mengalami stagnan terhadap partisipasi. Tapi ada wacana, entah dia nanti disetujui ya lewat provinsi, ada tidak ruang ya, kalau sudah kita tahu problematikanya adalah data pemilih, problematikanya adalah data pemilih yang tidak bersih. Ada ruang tidak untuk dilakukan audit besar-besaran terhadap kualitas DP4 oleh legislatif atau siapa berwenang. Satu. Yang kedua, kita rubah rumusnya dalam proses perumusan partisipasi. Yang kita hitung adalah jumlah orang datang, kemudian jumlah orang berpartisipasi pada semua tahapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang kita sebut tadi. Tidak boleh orang hanya diukur datang ke TPS di akhir. Kemudian jumlah kualitas partisipasi termasuk yang kita sebut di awal adalah seberapa rendah tingkat kesalahan memilih di TPS. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau, ini wacana saja ya, walaupun ada sebagian yang menolak, ruang mengganti biaya transportasi pemilih yang datang ke TPS. Wow. Saya ulang, ruang mengganti biaya transportasi pemilih datang ke TPS. Boleh. Ada ruangnya di pilkada. Contoh, KPU Palu baru saja memulangkan 23,9 miliar dana pilkada. Kami ulang, 23,9 miliar dana pilkada. Yang sebenarnya kalau mau diukur, dihitung oleh teman-teman dengan jumlah DPT-nya kami hanya membutuhkan uang kurang lebih 3 miliar untuk mengganti biaya transportasi pemilih yang datang ke TPS. Kenapa? Ketimbang kita ada 3 orang menyebabkan orang ini datang ke TPS atau berpartisipasi. Pertama, kesadarannya sebagai cita-cita bersama semua penyelenggara sedunia bahkan. Yang kami kejar adalah kalian sadar datang ke TPS tanpa apa-apa, memang sadar. Yang kedua, karena adanya uang dan materi. Yang ketiga, karena adanya birokrasi yang ikut mengintervensi relasi kuasa. Contoh kasus PSU di Serang, Banten itu kan, relasi kuasa yang tidak seimbang, menteri mengintervensi istrinya. Begitu juga di satu daerah, gubernur bapaknya, anaknya calon bupati yang diintervensi juga, sehingga banyak orang berpartisipasi. Itu kan karena ancaman dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Yang kedua tadi, yang kedua, karena adanya pengganti materi. Ada tidak regulasi yang kita tidak langgar? Kalau kita ganti biaya transportasi, pemilih kita datang ke TPS. Karena suka atau tidak suka, lagi-lagi teman-teman, orang butuh biaya untuk hidup. Orang butuh biaya untuk melanjutkannya. Tapi kita juga tidak boleh menggantinya dengan biaya yang over confidence, overload lah. Cukup mengganti biaya transportasi yang masuk akal dalam satu daerah. Misalnya 50.000 atau 90.000 atau 100.000 per orang. Cukup dana pilkada membiayai. Kalau kami hitung-hitung kemarin 3-5 miliar. Kalau toh juga sudah diganti transportasinya dan tidak mau datang, maka ditarik kesimpulan. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua sudah kita lakukan. Itu mungkin Ibu saya. Iya. Beberapa gagasan. Iya. Jadi
tadi sebenarnya sudah menjawab terkait dengan bagaimana tantangan dari KPU Kota Palu dalam hal menyelenggarakan tahapan, terus apa kendala-kendalanya juga sudah dijelaskan, dan juga beberapa masukan yang menjadi isu. Yang pertama terkait dengan money politik, terus terkait dengan proses pemutahiran data pemilih yang menjadi daftar pemilih nantinya, terus terkait dengan outputnya itu adalah C pemberitahuan yang banyak, saking banyaknya, kemudian dikembalikan karena memang kita tidak tahu siapa orangnya, yang kemudian kita karena keterbukaan informasi kita umumkan dan dianggap itu adalah kesalahan dari penyelenggara. Padahal kalau kita berbicara terkait dengan data-data yang itu mulai dari DP4 yang tadi Bapak sampaikan, tapi dengan masukan yang Bapak sampaikan bagaimana kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah mulai dari pusat sampai daerah itu memperhatikan terkait dengan kebersihan dari daftar DP4 itu yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, bisa saja masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan sampai pada di tahapan tungsure itu bisa aman ya Pak ya. Nah, saya sangat menarik terkait dengan bagaimana pencegahan money politik, kan itu terkait dengan money politik ya Pak. Kalau misalkan kita dengan bagaimana menarik masyarakat untuk datang ke TPS, ya kasih transport aja, pengganti transport, seperti itu Pak ya. Nah, itu hitung-hitungannya Bapak kalau dari DPT itu 3 miliar tadi. Ya, taruhlah misalnya kalau kita ambil ya 200.000, 200.000 tinggal dikali kalau satu orang kita 200.000 pemilih yang datang ya, tidak usah muluk-muluk 250, 200.000 pemilih saja yang datang. Kita kali misalnya 50.000 kali 100.000 berapa miliar? Bukankah 2 miliar? Kalau saya tidak keliru, coba dihitung. Kalau dia 10 miliar pun, 5 miliar masih bisa ditalangi oleh APBD. Kenapa? Toh juga kalau kita bicara substansi ya, dalam proses ini adalah pesta, kita mau apologikan. Kalau ini pesta, maka rakyat kita biarkan untuk datang beramai-ramai. Agar dia ramai datang, maka kita coba siapkan sesuatu yang bisa mendorong dia datang. Dari mana? Dari sumber dia juga. Kan ini APBD. Kenapa jadi ribet? Kalau ini APBD, berikan saja kembali. Ketimbang ada orang lain yang memanfaatkan kelemahan dia, oknum partai politik, oknum pasangan calon yang sangat jahat terjadi seperti di Barito Utara. Barito Utara itu wajah buruk. Bagaimana oknum peserta dan oknum masyarakat yang saling memberi, akhirnya apa yang terjadi? Semua pasangan calon didiskualifikasi. Kita mulai dari nol Pak. PSU yang kedua kalinya. Keletihan, energi dan segala macam. Pembangunan tidak jalan. Itu buah dari kejahatan tanda kutip ya, kesengajaan money politik. Kalau begini akibatnya, maka kita harus carikan solusi yang menurut kita bisa jadi harus didiskusikan. Yang mana tidak melanggar, ya kita danai saja lewat APBD. Itu yang menurut pandangan kami. Kalau memang tidak bisa ya sudah, mau diapa? Memang demokrasi tidak menarik, atau juga pasangan calon mungkin tidak menarik. Dan yang terakhir mungkin yang saya sampaikan, media-media yang dimanfaatkan di beberapa daerah dan kita semua, pemberfungsian dan pemaksimalan fungsi website di masing-masing wilayah itu penting. Termasuk misalnya fitur-fitur menarik, termasuk yang kita diskusikan ini sebenarnya kalau terus didokumentasikan oleh setiap website yang ada di tiap daerah di Sulawesi Tengah misalnya, kalau besok lusa kita saling menopang dan saling memperkuat supaya penonton dan pembaca kita semakin banyak, maka hasil dari YouTube provinsi ini tentu kami isi di website KPU Palu juga untuk terus diekspos. Dua-dua memiliki manfaat dan mendapatkan manfaat. Yang berikutnya juga di website ini harus lebih kaya lagi, termasuk kami juga mengevaluasi ada beberapa catatan-catatan yang belum dimanfaatkan. Tentu tugas dari sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan yang terakhir menurut kami mengingatkan bahwa keberlangsungan pendidikan pemilih ini seyogianya ini momentum yang harus dimanfaatkan setelah tahapan selesai. Maka kreativitas masing-masing satker untuk mendorong memperoleh dana hibah non tahapan dari pemerintah setempat, karena tidak ada alasan kalau kemarin kita bilang kita beririsan dengan pilkada dan pemilu, sekarang tidak ada alasan kalau dananya siap maka teman-teman bisa memanfaatkan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya yang digagas oleh teman-teman dengan kemitraan dengan sekolah, misalnya kita menjadi pembina upacara di sekolah atau dengan teman-teman mitra organisasi OKP misalnya.
kita menyiapkan agen-agen, karena indikator dari salah satu keberhasilan adalah ada regenerasi aktor-aktor yang bisa menjadi penyelenggara pemilu ke depan. Walaupun juga kita butuh orang-orang yang lebih dewasa, tapi kita butuh generasi muda dari kalangan mahasiswa untuk juga aktif menjadi penyelenggara, baik sebagai petugas pendata maupun badan etok kita seperti PPK, PPS, dan KPPS. Dan yang berikutnya mungkin kami dorong adalah penerapan pemilu dan pilkada lewat pendidikan pemilih yang inklusif, bahwa ternyata penting untuk kembali merangkul kekuatan-kekuatan yang selalu dinomorduakan di daerah ini, misalnya teman-teman disabilitas maupun teman-teman yang mengalami gangguan dari aspek kepercayaan diri. Itu adalah kelompok-kelompok yang harus kita perhatikan lewat pendelegasian untuk sama-sama terlibat menjadi penyelenggara di pemilu maupun pilkada ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan dari teman-teman KPU Palu ke podcast KPU Provinsi. Baik, terima kasih Pak Ketua, begitu padat pembahasan kita siang ini. Jadi teman pemilih sudah bisa mengetahui sebenarnya seberapa berat tanggung jawab yang memang kami penyelenggara harus hadapi di masa tahapan pemilu dan pemilihan, dan juga pasca dari tahapan pemilu itu sendiri. Kadang masyarakat berpikir apa yang KPU kerja, penyelenggara kerja setelah tahapan. Nah, mungkin setelah mendengarkan hal yang kami bahas tadi, salah satu tahapan yang paling penting yang akan kami laksanakan yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih yang harus terus berkesinambungan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dan juga memang kalau misalkan memang ada anggaran non tahapan yang sebagaimana Pak Ketua sampaikan, memang kita harus melibatkan orang-orang yang kelak nantinya akan menjadi tenaga ad hoc untuk bagaimana yang dulu kan ada program DP3, program peduli relawan demokrasi yang itu juga membantu KPU dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, kalau pendidikan pemilih ini yang paling agak harus memang berat, karena memberikan edukasi itu tidak gampang kepada masyarakat. Apalagi yang seperti Pak Ketua tadi sampaikan, demokrasi itu penting, tapi di samping yang lain dapur itu harus tetap menyala, harus ngebul. Kalau misalkan pas memang masyarakat mungkin tidak punya uang, langsung ditawari pilih ini. Apa yang mereka harus memilih? Apakah mereka harus memilih tetap dengan pendiriannya untuk tidak menerima apapun, ataukah besok mereka bisa makan? Nah, itu yang tantangan yang memang kami harus hadapi. Ada satu Bu Sel, mungkin kita lebih partisipatif dalam menyusun ini ke depan. Karena dalam banyak pemilu dan pilkada, sepertinya dalam menyusun modul ini kita perlu partisipasi mereka. Kebutuhan mereka apa sih sebenarnya? Supaya pendidikan pemilih kita ini basisnya adalah kesetaraan. Bukan kemudian KPU seperti otoritas tunggal yang menyampaikan informasi diterima saja oleh masyarakat. Perlu mungkin kita bangun sama-sama. Modul daerah kecamatan ini mau apa? Kecamatan ini mau apa? Model heterogen mau materi apa? Daerah-daerah pedesaan mau materi apa? Supaya tidak monoton sama semua dia punya materi. Padahal dia tidak butuh itu. Misalnya di daerah pedesaan, dia butuh korelasi antara demokrasi dan sistem pertanian. Kota, hubungan antara pemilu dan perdagangan, kenaikan harga misalnya. Sehingga kita tidak itu terus tahapan, ayo datang ke TPS. Orang sudah tahu, kalau bahasa sebenarnya saya tahu sudah. Atau justru dia butuh kita suguhkan dengan menu-menu pasangan calon yang lebih banyak. Olehnya regulasi harus diperbaiki dari aspek pencalonan perseorangan dipermudah, pencalonan koalisi partai politik dipermudah. Saya kira nanti kita bahas itu. Siap. Di sesi berikutnya Pak Ketua nanti akan kami undang untuk membahas, karena kita belum menyentuh terkait dengan tahapan pencalonan. Nah, ini juga tahapan pencalonan juga adalah salah satu tahapan yang paling penting di semua tahapan pemilu maupun pemilihan. Karena waktu juga Pak Ketua, karena biasanya kalau gengsi itu malas nonton kalau terlalu panjang. Jadi kita akhiri podcast kita pada siang hari ini. Dan kami berharap teman-teman yang ada di rumah yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, silahkan dibagikan, karena ini merupakan salah satu bentuk bagaimana mendidik dan mencerdaskan, bagaimana bentuk kami dalam hal mensosialisasikan dan memberikan pendidikan edukasi terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah kami laksanakan, dan juga membicarakan refleksi pemilu dan pemilihan di 2024 untuk menjadikan pemilu selanjutnya itu lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.